Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh guru penggerak Indonesia. Perkenalkan, saya Bening Panggali, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN Bulustalan, Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram trapesium usia, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak pada modul 1.2E mulai dari diri. Pada diagram trapesium usia ini, saya mengalami dua peristiwa pengalaman positif dan negatif. Seperti yang ada pada gambar, pengalaman positif terjadi pada usia 13 tahun dan pengalaman negatif terjadi pada usia 18 tahun. Dan saat ini saya berusia 31 tahun. Sehingga selisih usia pada pengalaman positif yaitu 18 tahun dan pengalaman negatif 13 tahun. Refleksi yang pertama yaitu apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana. Pengalaman positif yang saya alami adalah saat saya berusia 13 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah jenjang SMP di kelas 7. Ketika itu saya merasa menjadi salah satu anak yang beruntung karena dapat masuk ke kelas unggulan. Pada zamannya sekolah saya adalah sekolah yang bertaraf internasional. Saya masuk dan lolos ke sekolah tersebut dengan cara tes tertulis. Saya merasa berhasil membuat orang tua bangga dengan pencapaian saya saat itu. Pada masa itu, semua sistem PPDB berlangsung secara offline, baik pendaftaran, jurnal, dan hasilnya juga diumumkan secara offline, sehingga kami merasakan berdesak-desakan melihat hasil pengumuman tersebut. Saat mencari nama, kami fokus di urutan paling bawah, karena setelah tes seleksi saya selesai, saya bercerita kepada orang tua saya bahwa soal sangat susah dan saya merasa kesulitan. Ternyata kami tidak menemukannya. Ketika bergulir ke atas, saya melihat nama saya di urutan nomor 6. Saat itu juga, orang tua saya memeluk dengan perasaan yang sangat bangga. Saya masuk ke dalam kelas unggulan selama 3 tahun. Sedangkan pengalaman negatif yang saya alami adalah saat saya berusia 18 menjadi seseorang. Saat itu saya sekolah di jenjang SMA kelas 12, tepatnya hari-hari bisa mencegah dan ujian nasional. Saya berusaha tidak mengikuti pelajaran di luar sekolah, sedang saya sebagian besar saya ujian berlangsung. Saya seberapa tenaga belajar dan berusaha dalam mempersiapkan, tapi saya beralasan saya merasa sangat siap saat itu. Namun saya sebelum ujian dua hal yang saya lakukan. Ada pesan dari saja kelas agar nilai hasil kelulusan keluar berkumpul di nilai saya jauh di bawah untuk membahas suatu hal. Mereka memperoleh nilai yang ada beberapa orang yang sedang merasa bertentangan dengan hati kecil. Skema kerjasama dalam menyebarkan kunci jawaban ujian sekolah dan ujian nasional. Ada satu guru yang juga hadir saat itu. Saat itu juga saya merasa sangat tidak ingin berada di tempat itu. Bahkan ada ancaman, jika ada yang tidak mau menyebarkannya, maka akan dikenakan denda dan harus mengakuinya di depan teman-teman. Saya tidak terbiasa melakukan hal seperti ini. Saya terbiasa mengerjakan semampu saya. Ada kalanya mencontek sedikit, tapi itu untuk hal-hal yang ringan. PR, tugas kelompok. Tetapi untuk momen ujian sekolah dan ujian nasional seperti ini adalah hal yang sangat menjadi penentu saat itu. Saya merasa bertentangan dengan hati kecil saya. Orang tuaku tidak pernah menuntut saya menjadi seseorang. Mereka menghargai proses dan saya berusaha menjaga kepercayaan yang mereka berikan. Namun, saya bisa mencegah hal itu semua terjadi. Saya berusaha menjelaskan semuanya kepada orang tua dan saya menyimpan HP selama ujian berlangsung. Ada beberapa teman yang bertanya mengenai broadcast kunci jawaban, tetapi saya beralasan HP disita oleh orang tua. Orang tua saya sangat menyetujui hal yang saya lakukan. Benar saja, ketika nilai hasil kelulusan keluar, nilai saya jauh di bawah teman-teman saya. Mereka memperoleh nilai yang nyaris sempurna. Dan itu tidak hanya satu orang. Tetapi di balik itu semua, saya merasa bangga dengan hasil yang telah saya capai. Begitupun orang tua saya. Dan saya membuktikan dengan lolos SNMPTN universitas yang saya inginkan dan mengambil jurusan sesuai cita-cita saya. Sebaliknya, beberapa teman yang sempat membuli saya dengan kata-kata sok suci, tidak lolos SNMPTN dan terpaksa kuliah di universitas swasta yang kurang bergengsi. Saya yakin hukum tabur tuai di kehidupan ini, dan peristiwa tersebut saya ingat dengan jelas sampai saat ini. Refleksi yang kedua yaitu, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Di pengalaman positif saya, yang terlibat yaitu orang tua, guru, dan teman. Sedangkan di pengalaman negatif saya, teman, guru, dan sekolah. Refleksi yang ketiga, apakah dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang?
Berdasarkan roda emosi Paci, saya merasakan beberapa dampak emosi. Pada pengalaman positif saya merasa bahagia, bangga, dan sangat optimis karena dapat masuk di kelas unggulan dan teman yang sangat sportif. Sedangkan di pengalaman negatif, saya merasa terancam, takut, jengkel, muak, dan kecewa dengan sikap teman, guru, dan sekolah yang terkesan membiarkan. Refleksi yang keempat yaitu, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Alasan masih teringat yaitu walaupun sudah lebih dari 10 tahun kedua peristiwa tersebut terjadi, tetapi masih sangat jelas detail ceritanya. Hal ini dikarenakan dua peristiwa tersebut sangat bermakna dan menimbulkan dampak emosi yang membekas di memori saya. Kedua peristiwa tersebut menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi dan memotivasi hidup saya. Refleksi yang kelima yaitu pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Pelajaran hidup yang dapat saya ambil dari kedua peristiwa ini diantaranya yaitu bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Selama kita mau berusaha maksimal, maka hasil juga akan maksimal. Yang kedua yaitu kejujuran di atas segala-galanya. Akhlak lebih tinggi dari ilmu. Yang ketiga yaitu peran guru dan orang tua sangat besar dalam tumbuh kembang anak, baik karakter dan kognitifnya. Sedangkan untuk kalimat yang menggunakan kata guru, murid, belajar, makna, dan peran menurut saya yaitu peran guru dalam menciptakan pendidikan yang bermakna bagi murid akan memberikan dampak emosi yang akan tersimpan di memori jangka panjangnya atau long term memory dan menjadi pembelajaran hidup yang berharga. Sedangkan apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai dalam diri yang dapat berperan menggerakkan yaitu mandiri, kolaboratif, kejujuran, semangat, bertanggung jawab, kreatif, dan bekerja keras. Sedangkan peran diri saya yang dapat menggerakkan yaitu saya selalu berusaha menjadi teladan murid, teman sejawat, dan sekolah. Selain itu, saya siap memfasilitasi dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan waktu belajar bersama serta forum diskusi dengan teman sejawat dalam upaya perubahan yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh Bapak Ibu Guru Pejuang Pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia untuk seluruh Bapak Ibu Guru Penggerak Indonesia.